Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mat Solihin Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan yang sudah lama sebenarnya muncul, yang sudah lama ada di kolom komentar beberapa video saya, berkaitan dengan apakah seseorang walaupun sebelum menikah, apakah itu bisa membuat kakak sendiri, pisah kakak dari orang tua meskipun dia belum menikah. Karena rata-rata biasanya kalau misalkan membuat kakak sendiri itu biasanya kan sudah nikah kan. Cuma ada beberapa pertanyaan yang muncul itu terkait dengan mau membuat kakak walaupun itu masih lajang, masih belum menikah. Itu sebenarnya seperti apa? Nah, dulu saya kurang begitu paham ya terkait dengan hal ini. Cuma tadi saya lihat dari penjelasan dari Pak Profesor Zudan Arif selaku Dirjen Kemendagri, itu mengatakan bahwa di Indonesia kebijakan terkait dengan kakak itu bisa, artinya meskipun belum menikah, membuat kakak sendiri itu bisa dilakukan. Karena memang pembuatan kakak itu kan di Indonesia ada ya. Kalau misalkan orang tuanya, misalkan ada suami istri, salah satunya meninggal, otomatis kakaknya juga otomatis kan sendiri. Kemudian ada lagi kalau misalkan katakanlah orang ada anak, dia masih ikut orang tua, kebetulan misalkan orang tuanya meninggal, otomatis kan dia juga sendiri, artinya itu bisa dilakukan. Nah, lebih jelasnya nanti saya sertakan video dari Pak Profesor Zudan Arif di video ini. Di akhir nanti saya sertakan videonya, atau mungkin teman-teman yang punya akun TikTok bisa juga follow dari akun dari Pak Profesor Zudan Arif, di mana beliau juga aktif banget di TikTok menjelaskan terkait dengan administrasi kependudukan. Karena memang antara yang di pusat secara dari Dirjen Kemendagri itu ada beberapa aturan yang emang kadang sosialisasi yang menjelaskan terkait dengan hal itu masih kurang. Termasuk channel ini saya peruntukkan juga bagian dari salah satu edukasi berkaitan dengan administrasi kependudukan. Karena administrasi ini menjadi sesuatu yang penting, menjadi sesuatu yang mau nggak mau harus dipentingkan. Karena apapun hal-hal yang berkaitan dengan administrasi itu sumbernya adalah data, dan data ini adalah identitas, dan identitas di Indonesia itu mengacunya pada akte kelahiran, KTP, KK. Itu yang menjadi acuan, yang menjadi dasar berkaitan dengan penerbitan dokumen-dokumen lain. Kalau misalkan membuat SIM, misalkan salah satunya persyaratannya adalah fotokopi KTP, kemudian pembuatan buku rekening, itu juga salah satunya persyaratannya adalah pembuatan KTP, dan hal-hal lain, penulisan ijazah misalkan, itu juga salah satu persyaratannya adalah adanya akte kelahiran. Nah, ini menjadi penting. Kalau misalkan ini tidak disosialisasikan, atau mungkin teman-teman atau masyarakat itu masih abai, maka kemungkinan kesalahan-kesalahan yang meskipun kelihatannya sepele tapi ternyata berdampak lumayan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya share terkait dengan videonya di akhir video. Silahkan tonton, atau mungkin bagi teman-teman yang punya akun TikTok, silahkan follow akun dari Pak Profesor Zudan Arif. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat.
selalu berbahagia, dan tidak kurang suatu apapun. Teman-teman, ada yang bertanya pada saya, Pak, boleh enggak saya membuat kartu keluarga dan isinya hanya saya sendirian saja? Teman-teman, saya beritahu ya, dalam sistem kependudukan di Indonesia dibolehkan satu orang saja di dalam satu kartu keluarga. Karena dalam sistem kependudukan kita ada keluarga yang isinya hanya satu orang saja, ayahnya saja. Atau ayahnya sudah meninggal, hanya kartu keluarga berisi ibunya saja tanpa anak-anak. Jadi kita boleh membuat kartu keluarga untuk yang sudah dewasa, satu orang saja dalam satu kartu keluarga. Dibolehkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.